perkenalkan saya Jen Kanisa. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan nomor NPM 25412044. Setiap hari kita belanja, bekerja, dan menjalani hidup tanpa kita sadari, kita sedang berada di dalam sebuah sistem besar yang disebut dengan ekonomi makro, yang membantu kita untuk memahami gambaran besarnya dari inflasi, pengangguran, sampai pertumbuhan ekonomi. Yuk, kita bahas dengan cara yang lebih santai dan lebih dekat dengan kehidupan kita. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Fokusnya bukan untuk pada individu atau perusahaan, tapi pada fenomena besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan pemerintah, serta perdagangan internasional loh. Secara sederhana, ekonomi makro itu menjawab pertanyaan seperti ini teman-teman. Simple but macroeconomy answer questions such as, yaitu teman-teman, kenapa harga naik, kenapa banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, lalu kenapa ekonomi suatu negara bisa maju atau justru mengalami krisis. Tujuan utama ekonomi makro itu adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, yaitu agar pendapatan nasional terus meningkat tanpa gejolak yang ekstrim. Lalu yang kedua adalah menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi teman-teman, yaitu harga barang itu tidak naik terlalu cepat teman-teman, sehingga daya beli masyarakat itu tetap terjaga. Jadi kalau ketika harga barang melonjak secara cepat dan drastis, otomatis daya beli masyarakat itu berkurang ya teman-teman, karena ya harganya mahal, mereka bingung untuk membeli dan mereka akan memilih produk-produk yang lebih murah. Lalu yang ketiga adalah mengurangi pengangguran, yaitu membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat memiliki penghasilan. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran, yaitu mengatur ekspor dan impor agar tidak merugikan negara, yaitu negara Indonesia teman-teman. Lalu yang terakhir adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhirnya itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan studi kasus kepada teman-teman semuanya, yaitu harga BBM dan dampaknya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Pemerintah Indonesia pernah menaikkan harga BBM, bahan bakar minyak. Salah satunya terjadi pada tahun 2002. Hal ini dilakukan karena harga minyak dunia itu meningkat teman-teman di tahun 2002 itu. Lalu beban subsidi di negara Indonesia itu terlalu besar teman-teman. Jadinya membuat bahan bakar itu meningkat, mengalami kenaikan harga. Lalu anggaran negara itu perlu dialihkan ke sektor lain, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yaitu dampak dalam perspektif ekonomi makro ini, dia mengalami inflasi meningkat, yaitu kenaikan BBM menyebabkan biaya transportasi ini naik ya teman-teman, yang kemudian membuat harga barang itu ikut naik juga. Contohnya harga ongkos kirim itu naik, lalu harga bahan pokok itu ikut meningkat. Nah inilah yang disebut dengan inflasi cost push atau inflasi karena biaya produksinya naik teman-teman. Selanjutnya adalah daya beli masyarakat yang menurun. Ketika harganya naik tapi pendapatannya itu tetap teman-teman, masyarakat jadi mengurangi konsumsi dan lebih hemat lagi. Akibatnya aktivitas ekonomi itu ikut melambat. Selanjutnya teman-teman, yaitu pertumbuhan ekonomi bisa terganggu. Jika konsumsi masyarakat itu ikut menurun, maka penjualan perusahaan itu turun, produksinya berkurang, dan pertumbuhan ekonomi melambat teman-teman. Jadi padahal konsumsi rumah tangga itu adalah penyumbang terbesar ekonomi Indonesia teman-teman. Selanjutnya teman-teman, yaitu adalah pengangguran berpotensinya meningkat. Jika perusahaan mengalami penurunan penjualan, otomatis kita itu bisa mengurangi tenaga kerja dan bahkan mengalami PHK besar-besaran teman-teman.
Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah sebagai solusi. Untuk mengurangi dampak negatifnya, pemerintahan perlu melakukan yaitu bantuan langsung tunai atau BLT. Selanjutnya adalah subsidi transportasi. Dan yang terakhir adalah program pelindungan sosial. Ini adalah contoh kebijakan fiskal dalam ekonomi makro. Jadi teman-teman, ekonomi makro itu memahami bagaimana sih kondisi ekonomi suatu negara berjalan dan bagaimana kebijakan pemerintah ini memengaruhi kebutuhan masyarakat. Tapi studi kasus ini tentang kenaikan BBM. Kita bisa melihat bahwa satu kebijakan bisa berdampak luas mulai dari harga barang, daya beli, hingga lapangan pekerjaan. Dan dari sini kita dapat belajar bahwa ekonomi itu bukan soal angka, tapi soal kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita lebih peka dan lebih cerdas untuk memahami kondisi ekonomi di sekitar kita, yaitu terutama di negara kita, negara Indonesia. Terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman dapat memahami dengan mudah materi yang saya sampaikan.